Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-An'am ayat 15 sampai 16. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Lam sukun disebut dengan lam mutlak. Kita bunyikan dengan idhar atau jelas. Dengan syarat di hadapan lam sukunnya ini bukan huruf lam lagi, juga bukan huruf ra. Qul inni. Nunnya dihukumi dengan gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Boleh juga disebut dengan wajibul gunnah atau nun musyaddadah atau gunnah aja. Cara membaca huruf nunnya ini adalah didengungkan. Bunyi dengungannya tahan sampai ada suara masuk hidung, kurang lebih 2 harokat. Inni. Ni. Hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil. Sebab ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya adalah ya sukun didahului kasrah terdapat pada kata inni. Hamzahnya a terdapat pada kata kedua yaitu akhafu. Maka nunnya dipanjangkan, boleh 4, boleh 5 harokat. Qul inni akha. Kha hukum tajwidnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya kha dipanjangkan 2 harokat. Akhafu in. In ada hukum tajwid namanya idhar halqi. Sebab ada nun sukun menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ain. Cara membacanya nun sukun dibaca dengan jelas idhar. Jadi bunyinya bunyi n ya, dan tidak kita tahan. In asai soy. Ada harfulin atau huruf lin. Sebab ada ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya cukup kita lembutkan atau kita lunakan saja. Asaitu. In asaitu rabbi. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berharokat fathah. Cara bacanya tebal. Ra. Jadi tidak sekedar ra tapi ra. Pangkal lidah dinaikkan. Rabbi. Bi hukum tajwidnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada ya sukun sebelumnya kasroh. Cara bacanya huruf ba dipanjangkan 2 harokat. Rabbi adza. Dza hukum tajwidnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya dzal panjang 2 harokat. Adzaba Yaw ada huruf lin atau harfulin. Sebab ada waw sukun sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya adalah dilembutkan atau dilunakan. Yaumin. Min ada hukum namanya idhar halqi. Sebab ada tanwin kasrah menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ain. Maka tanwin ini kita bunyikan dengan jelas. Yaumin azim. Lim apabila berhenti hukumnya mad arid li sukun.
karena ada mad tabi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya mim. Jadi kalau berhenti dha-nya ini panjang, boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Azim, mai ada hukum idgham bil gunnah karena ada nun sukun menghadapi huruf ya. Cara bacanya, nun dileburkan ke ya disertai bunyi dengung. Jadi bunyinya bukan man lagi tapi mai dan kita tahan. Mayus. Sodnya salah satu sifatnya yang tidak memiliki lawan, sofir, ada bunyi desisnya. Yusraf. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena harokatnya di atas yaitu fathah. Cara bacanya, ra dibunyikan dengan tebal. May yusraf anhu. An ada hukum idhar halqi karena ada nun sukun menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu huruf ha. Cara bacanya, nun sukun dibaca jelas, idhar. Anhu yaw ada harfulin atau huruf lin sebab ada waw sukun didahului harokat fathah. Cara bacanya cukup kita lembutkan atau kita lunakan saja. Yauma idzin. Selanjutnya ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung awsatu, ikhfa awsatu, karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf fa. Cara bacanya bunyi tanwin disamarkan ke fa ya. Yauma idzin, siap-siap mau bilang fa disertai bunyi dengungan ya. Dengung dan kesamarannya sama karena makhraj huruf fa tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh dari nun. Yauma idzin faqad. Huruf dal hukumnya adalah qalqalah sughra sebab ada huruf qalqalah yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Cara bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Faqad rahimah. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena harokatnya di atas, maka dibacanya tebal. Rahimah. Di atasnya ada tanda waqaf, al-waqfu aula artinya berhenti lebih utama. Dha hukum tajwidnya adalah mad tabi'i muqaddar sebab dzal berharokat fathah panjang. Cara bacanya dipanjangkan dzalnya 2 harokat. Wadzalikal. Selanjutnya ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu fa. Cara bacanya alif lam dibaca dengan jelas atau disebut dengan izhar qamari. Wadzalikal faw ada harfulin atau huruf lin sebab ada waw sukun didahului harokat fathah. Cara bacanya dilembutkan atau dilunakan. Al-fawzul. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, maka lam dibaca jelas. Fawzul mubin. Bin hukum tajwidnya apabila berhenti mad arid li sukun. Karena mad tabi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun didahului harokat kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Jadi kalau berhenti ini panjang, boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim.
Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Pertanyaan hari ini, sebutkan hukum dari huruf ro ini apabila berhenti. Hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.